Saudara-saudara, beberapa hari ini di media sosial lagi viral video dari Ustadz Abdul Somad, di mana dalam videonya itu ketika dia menjawab pertanyaan salah seorang peserta ceramahnya, dia lalu melakukan penistaan atau penghinaan atau pelecehan terhadap simbol agama Kristen, yakni salib, di mana dia mengatakan bahwa di dalam salib atau patung salib itu ada jin kafir di sana. Ya, kelihatannya dia begitu takut sekali dengan simbol salib ini, sehingga lalu menganggap bahwa ada setan di dalam simbol seperti itu. Nah, sebenarnya saya sudah membuat tanggapan sebelumnya, saudara juga bisa lihat di YouTube, ya, satu video saya yang judulnya Ustadz Abdul Somad, jangan bodoh dan menista agama lain. Lalu ada seorang rekan saya yang juga beragama Islam, dia mengontak saya dan dia berkata bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu bukan mewakili pandangan Islam. Justru dengan melakukan hal seperti itu Ustadz Abdul Somad itu sedang melanggar kitab sucinya sendiri atau melanggar kata-kata Al-Quran sendiri. Karena katanya di dalam Al-Quran itu ada larangan bagi seorang muslim untuk menghina atau memaki-maki sesembahan agama lain. Lalu teman ini menyuruh saya untuk membaca salah satu ayat Quran. Nah, saya lalu mencoba mencari Al-Quran online untuk melihat ayat yang diberikan oleh seorang teman itu. Nah, itu katanya ada di surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat yang ke-108. Kita lihat ayat 108 dari surat ini. Bunyinya begini. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan pada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini terlihat ada larangan, ya, bagi orang Islam. Janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Nah, lalu ayat ini itu diberikan tafsir dalam tafsir online, ya. Tafsirannya begini. Dan janganlah kalian, wahai kaum muslimin, mencaci maki berhala-berhala yang disembah kaum musyrikin sebagai bentuk antisipasi, sehingga tidak menyebabkan mereka memaki-maki Allah atas dasar kebodohan dan permusuhan mereka tanpa pengetahuan. Sebagaimana kami menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan buruk mereka sebagai hukuman atas buruknya pilihan mereka, kami pun menjadikan tiap-tiap umat manusia memandang baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka semua. Maka Allah memberitahukan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu mereka perbuat di dunia. Kemudian Allah membalas mereka atas perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi jelas bahwa dari ayat ini terlihat bahwa untuk kaum muslimin ada larangan mencaci maki berhala yang disembah oleh kaum musyrik atau kaum kafir. Adanya larangan seperti ini jelas menunjukkan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Abdul Somad ini, dia melanggar Qurannya sendiri, ya, dengan menghina simbol Kristen, dengan mengolok-olok simbol Kristen, menjadikannya menjadi bahan tertawaan. Dia sebenarnya sedang melanggar ayat ini. Nah, apakah Abdul Somad ini tidak pernah baca ayat ini kah? Ataukah dia membaca tapi lupa kah? Atau dia memang sengaja melanggar kah? Saya tidak tahu yang mana kemungkinannya. Tapi yang pasti dari ayat ini dan juga tafsir yang diberikan
jelas bahwa dia sedang melanggar apa yang dituliskan di dalam Quran. Nah, mengapa sampai Quran melarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala-berhala sesembahan orang kafir? Nah, saya diberi keterangan bahwa latar belakang dari ayat ini adalah bahwa sejumlah pengikut Muhammad itu memaki-maki sesembahan dari kaum Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, berhentilah memaki-maki sesembahan kami, nanti kami akan memaki-maki sesembahan kamu," atau dalam hal ini adalah Allah. Karena itulah maka di sini dengan jelas dikatakan bahwa karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian juga di dalam tafsirnya dikatakan itu sebagai bentuk antisipasi, sehingga tidak menyebabkan mereka orang-orang kafir itu memaki-maki Allah atas dasar kebodohan dan permusuhan mereka tanpa pengetahuan. Jadi yang menjadi dasar dilarangnya seorang muslim memaki-maki sesembahan agama-agama lain adalah supaya tidak dimaki balik, supaya Allahnya atau imannya tidak dimaki balik. Jadi seharusnya dari situ saja memang Abdul Somad ini harus sadar ya bahwa tetap ada kemungkinan bahwa kalau seorang muslim memaki kepercayaan orang lain, hal yang sama bisa berlaku. Nah, mereka dengan kata lain sebenarnya, kalau kamu tidak mau dimaki, jangan memaki. Kalau kamu tidak mau dihina, jangan menghina. Kalau imanmu tidak mau diolok-olok, jangan mengolok. Sebenarnya menurut saya, yang saya tangkap pesan dari ayat Quran itu demikian. Tapi biarpun Abdul Somad ini sudah memaki-maki, mengolok-olok, menghina iman kami dan menjadikan bahan tertawaan, apakah orang Kristen bisa melakukan seperti yang digambarkan di sini bahwa ada kemungkinan untuk membalas maki kepada Allah? Sama sekali tidak. Kenapa? Itu bukan ajaran Kristen. Kristen dilarang untuk membalas jahat dengan jahat, maki dengan maki, cacian dengan cacian, olokan dengan olokan. Bahkan sebaliknya, kami diajarkan untuk memberikan doa berkat atau bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau mengacu kepada Alkitab, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan begini, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Jadi ada kejahatan kepada orang Kristen, ada cacian, ada makian, tapi orang Kristen disuruh untuk apa? Tidak membalas, tetapi malah sebaliknya memberkati. Lalu ada Lukas pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-27 dan 28. "Tetapi kepada kamu yang mendengar aku," ini kata-kata Yesus ya, "aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Nah, terlihat bahwa kata-kata Abdul Somad ini berisi semacam kebencian dan cacian terhadap iman kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak mempunyai mental yang sebobrok Ustadz Abdul Somad ini untuk memaki kembali iman Islam. Tidak. Roma pasal yang ke-12 ayat 20-21. "Tapi jika seterumu lapar," seteru ini musuh, "jika seterumu lapar, berilah dia makan." Ini berarti balas dengan baik ya. "Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kalau kami kembali menghina, kami kembali mengolok iman Islam, namanya kami juga tidak berbeda dengan Abdul Somad. Kami tidak akan melakukan itu untuk membuktikan bahwa kami tidak sebodoh dan sebobrok Abdul Somad di dalam penistaan terhadap agama yang lain. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 12 dan 13, "Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati.
Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah, dan seterusnya. Apa yang dilakukan Somat kepada kami? Dimaki, ya, ini dianiaya, tapi bukan penganiayaan fisik, penganiayaan verbal, ya, difitnah. Salib kami difitnah, ada setannya, ada jinnya, ya. Tapi kami tidak akan membalas jahat dengan jahat. Kenapa? Orang Kristen mempunyai etika seperti itu. Karena etika itu didasarkan pada ajaran Yesus. Bukan cuma ajaran Yesus, tapi bahkan teladan yang Yesus berikan. Yesus pada waktu disalib, dia begitu mengalami aniaya dan cacian, makian, olok-olokan dari musuh-musuhnya. Tapi yang luar biasanya adalah di atas kayu salib dia masih berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama, sepintar-pintarnya Somat, tapi dengan melihat apa yang dia katakan, dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia katakan. Teladan lain datang dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Stefanus. Kisah pasal yang ke-7, ayat yang ke-60, di mana dia itu dilempar batu. Kalau kita lihat ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Mereka menganiaya, bahkan membunuh dia. Tapi sebelum mati, dia mengucapkan kalimat ini, ya. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi terlihat bahwa ajaran dan teladan yang diberikan Yesus maupun tokoh-tokoh Alkitab adalah tidak membalas jahat dengan jahat. Karena itu sekalipun memang dalam ayat Quran tadi, ya, dilarang kaum muslimin untuk mencaci maki kepercayaan lain dengan alasan bahwa nanti akan ada balasan, tapi itu tidak akan terjadi kalau itu dilakukan pada orang Kristen. Kalau sampai ada orang Kristen yang membalas jahat dengan jahat, orang Kristennya sedang melanggar apa kata kitab sucinya dan bukan menggambarkan apa yang diajarkan oleh kitab suci Kristen. Nah, dalam hal ini juga, ya, saya ingin menegaskan satu hal. Saya tidak tahu, karena ini sudah viral dan meluas kemana-mana. Bisa saja ada orang-orang tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang akhirnya memilih untuk melaporkan Ustadz Abdul Somad. Apakah itu bertentangan dengan apa yang saya katakan? Apakah melaporkannya itu sebagai bentuk membalas jahat dengan jahat? Sama sekali tidak. Kita hidup di dalam bangsa yang mempunyai aturan, undang-undang, dan seharusnya undang-undang itu berlaku untuk seluruh masyarakat, tidak peduli dari golongan manapun, agama manapun. Nah, maka kalaupun ada orang Kristen atau organisasi Kristen melaporkan Abdul Somad dengan tuduhan penistaan agama, itu sebenarnya spiritnya bukan balas dendam, spiritnya bukan balas jahat dengan jahat, tapi spiritnya adalah keadilan. Bagaimanapun juga keadilan perlu ditegakkan. Bagaimanapun juga keadilan harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau seandainya ada yang mau lapor, itu tidak boleh diartikan sebagai tindakan balas jahat dengan jahat dan melawan ayat-ayat Alkitab yang sudah saya tunjukkan tadi. Kalau itu sampai terjadi, itu motivasinya adalah penegakan keadilan di bangsa kita yang tercinta ini. Karena itu, melalui omongan saya yang singkat ini, saya hanya mau menegaskan juga bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Somad itu bukan gambaran dari ajaran Islam, tapi adalah kesalahan, kebodohan dari Abdul Somad secara pribadi. Saya juga berharap bahwa semua orang Kristen yang mendengar ini, kita jangan balik mencaci maki atau menghina iman Islam. Sekali lagi, di sini bukan Islamnya yang salah, tapi Abdul Somadnya yang salah. Kita perlu berdoa supaya orang seperti dia bisa bertobat, lalu dia dengan kapasitas dia di Indonesia ini, dia bisa mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan, mengembangkan toleransi dan hidup berbineka tunggal ika. Hari ini 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa sudah 74 tahun.
Kalau orang seperti Abdul Somad ini tidak bertobat, maka dia hanya akan mengoyak-ngoyak, merobek-robek kesatuan yang kita dengan susah payah sudah membangun 74 tahun. Negara kita berdiri, bahkan sudah diupayakan jauh sebelum negara ini merdeka. Karena itu, sekali lagi umat Kristen, banyaklah berdoa, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada pihak yang mau menuntut keadilan, saudara tidak salah. Saudara, yang penting motivasinya adalah penegakan keadilan dan bukan membalas jahat dengan jahat. 17 Agustus hari ini, hari kemerdekaan kita. Saya, Pendeta Ezra Soru, mengatakan kepada saudara semua, mari kita bergandengan tangan untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka!